Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Telur, berjumpa kembali di YPWP Channel. Dari Kota Malang, saya ada pekerjaan di mana saya harus datang ke Pulau Madura. Selesai bekerja, saatnya kita menjelajah santai di Pulau Garam ini. Oke Lur, sekarang kita berada di Kota Sampang, Madura. Kita hari ini coba keliling kota Sampang. Ini Lur, rambu-rambu lalu lintas. Ini alun-alun Mas ya? Mas ya? Alun-alun Lur. Monumen Trunojoyo. Monumen Trunojoyo, Kota Sampang. Perkenalkan, saya Yoga PWB dari Wendit, Mangliawan, Kabupaten Malang. Dan yang membonceng saya adalah Mas Dian, drafter dari Kepanjen, Kabupaten Malang. Siang ini saya ditemani oleh Mas Dian, drafter. Saya diajak membeli jajanan cilok langganannya Lur. Ini jajanan 100% halal karena dibuat dari daging sapi. Istimewa banget memang rasanya ini. Ini namanya cilok cinta. Karena Mas Dian jomblo sehingga ini adalah jajanan pelarian. Lari dari kenyataan. Hai. Di luar jam kerja, kita berdua pun meluncur ke lokasi pekerjaan untuk memastikan semua sesuai schedule. Kita keliling sejenak dan memastikan semua, dan ternyata semua berjalan dengan lancar dan aman. Oke Lur, kita bersantai dulu. Setelah semua dicek dan beres, kita kembali ke alun-alun Kota Sampang beli makanan karena sudah lapar. Lokasi stand makanan ini berjajar dengan rapi menyediakan aneka masakan tradisional nan lezat. Contohnya seperti sate Madura. Kita skip makan-makannya karena ini konten petualangan. Oh iya, lokasi stand berada tepat di belakang Monumen Trunojoyo. Pintu masuknya berhadapan dengan Masjid Agung Sampang. Selanjutnya kita menuju ke toko jersey terdekat. Karena nanti malam kita akan bermain futsal dulu sebelum meluncur ke wisata api tak kunjung padam. Kita meluncur sambil keliling Sampang. Ternyata sore hari di pulau ini lumayan cukup ramai. Jadi suasana Kota Sampang itu syahdu seperti ini Lur. Ini sekarang sore hari. Ya, yang penting barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah selesai keliling, kita dapat telepon ada yang menitip makanan. Akhirnya kita kembali lagi ke alun-alun. Makanan yang dimaksud hanya ada di alun-alun ini. Benar-benar merepotkan saja kamu bos. Ampun bos. Suasana stand makanan di alun-alun belakang Monumen Trunojoyo itu seperti ini Lur. Sangat menarik dan khas Madura. Di sini kita memakai bahasa Indonesia ya Lur. Setelah selesai membeli makanan sesuai dengan pesanan, kita meluncur pulang. Mandi, sholat, santai, futsal. Lalu setelah futsal kita akan meluncur ke wisata api tak kunjung padam. Akhirnya sampai juga kita di wisata ini. Api tak kunjung padam, salah satu objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi di Madura. Terletak di Desa Larangan Tukul, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Api tersebut berasal dari bawah permukaan tanah atau perut bumi dan tidak akan padam walau disiram air. Bahkan ketika hujan, api akan tetap menyala dengan sendirinya. Daerah tersebut dipagari oleh warga. Api yang dihasilkan juga berwarna biru. Lur, di sini kita bersama Mas Firman. Loh, iki bolo pisan iki.
Gini Mas Firman, kita sekarang berada di mana? Api tak kunjung padam. Desa Larangan, Pamekasan. Kota Pamekasan. Ini Madura lur, istimewa lur. Bagaimana menurut pendapat Mas Firman tentang api tak kunjung padam? Sangar. Sangar lur, istimewa lur jare ini. Coba yuk kita cek. Loh. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Komeng. Dadah Mas Komeng. Seneng Mas Komeng kita hadir ke sini. Senang Pak. Oh, istimewa. Istimewa Pak. Api tak kunjung padam. Walaupun memang berasal dari gas yang berada di dalam perut bumi, namun masyarakat Madura juga memiliki ceritanya sendiri mengenai api abadi tersebut. Api tak kunjung padam disebut dengan Dangka. Legenda tentang api tersebut berawal dari kisah Kimoko, seorang yang dianggap sakti dan ternama di Madura. Kimoko tersebut menancapkan tongkatnya di tanah ini, yang kemudian menimbulkan nyala api hingga sekarang. Konon pada sekitar abad 16 tahun 1605 Saka atau 683 Masehi, Kimoko hidup sebagai pengelana dan penyebar agama Islam. Nama asli dari Kimoko adalah Raden Wigno Kenongo. Awalnya Kimoko adalah seorang pencari ikan yang tinggal di tengah hutan. Suatu hari Kimoko mendengar berita bahwa kerajaan Palembang sedang bersedih karena seorang putri raja sedang sakit dan tidak kunjung sembuh. Kimoko kemudian mencoba membantu dan memberikan bumbung bambu berisi berbagai mata ikan. Ketika raja membukanya, ternyata berisi intan dan berlian. Padam tak kunjung api loh. Lanjut ke kisah Kimoko, kejadian tersebut membuat raja bahagia dan putrinya pun sembuh dari sakit. Raja yang merasa berterima kasih memberikan hadiah sebuah peti kepada Kimoko. Ternyata di dalamnya adalah seorang putri raja yang bernama Siti Suminten yang kemudian dijadikan istri. Rombongan kerajaan akan datang untuk melaksanakan pernikahan. Mendengar hal tersebut, Kimoko berdoa untuk memohon pertolongan. Kemudian Kimoko menancapkan tongkat dan berdirilah bangunan megah, termasuk sumber kebutuhan lain seperti air. Pernikahan pun terlaksana, namun kemudian keajaiban itu sirna menyisakan api. Api itulah yang dinamakan api tak kunjung padam. Cerita ini merupakan legenda yang muncul di masyarakat, sedangkan dalam penjelasan ilmiah, wilayah yang dipagari ini mengandung belerang yang kemudian bergesekan dengan oksigen sehingga menimbulkan fenomena api menyala. Namun pernah tersiar kabar bahwa di dalam tanah tersebut tidak mengandung gas apapun. Terdapat sekitar 50 titik semburan nyala api yang sudah dipagari melingkar oleh warga sekitar. Untuk kalian sobat telur yang ingin menjelajah Pulau Madura, bisa mampir ke api tak kunjung padam untuk menikmati keajaiban alam dan membakar jagung bersama wisatawan lainnya. Sekarang pukul 1.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 2 malam. Saatnya kita kembali meluncur ke jalanan. Oke sobat telur, sampai jumpa di petualangan menarik selanjutnya.